Saya katakan demokrasi di Indonesia sudah dimakan oleh monster kerakusan kekuasaan. Ini yang terjadi. Tapi saya sebagai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bangga. Saya tetap bisa membusungkan dada saya bahwa saya membela kebenaran dan keadilan. Saya membela menegakkan demokrasi dan semangat reformasi. Saya tidak dalam barisan orang-orang yang merusak konstitusi, merusak demokrasi, dan saya tidak menjadi bagian orang-orang yang menegakkan dinasti politik dengan segala cara dengan tidak tahu malu. Itu kebanggaan saya. Ada satu hal yang saya ingatkan. Secepat apapun kecurangan, kebohongan berlari, kebenaran pasti akan melampauinya. Itu keyakinan saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Sahabat Indonesia, Pilpres atau pemilu tahun 2024 telah usai. Hasilnya secara hitung cepat sudah keluar dan hasilnya sudah kita lihat dalam media televisi penuh dengan keanehan dan anomali. Banyak kecurangan-kecurangan yang dilaporkan oleh berbagai pihak dari seluruh penjuru tanah air mengalir deras ke tim pemenangan khususnya di 01 dan 03. Banyak hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Ternyata apa yang digambarkan dalam film The Dirty Vote itu benar-benar terjadi dan terrealisasi. Saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla bahwa kecurangan yang dipaparkan dalam Dirty Vote itu benar adanya, tapi masih 25% adanya karena kecurangan dan pengkondisian itu jauh lebih masif dari apa yang digambarkan dalam film The Dirty Vote. Sahabat Indonesia, inilah cermin dari keangkara-murkaan, kerakusan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Sudah tidak bisa kita nalar secara akal sehat, apalagi dengan nurani. Pelanggaran-pelanggaran etika dan moral diabaikan. Mereka seolah-olah sudah tutup telinga dengan berbagai masukan dari para guru bangsa, para budayawan, rohaniawan, para guru besar, akademisi, mahasiswa, purnawirawan TNI Polri diabaikan begitu saja. Mereka dengan segala cara menggunakan semua akses kekuasaan dan itu memalukan sekali. Mereka mempersiapkan kemenangan satu hari sebelumnya karena mereka merasa yakin bahwa kemenangan satu putaran ini sudah di tangan karena mereka telah mengkondisikan keadaan ini dengan segala cara, dengan segala resources yang disalahgunakan dan dengan tidak tahu malu. Saya katakan demokrasi di Indonesia sudah dimakan oleh monster kerakusan kekuasaan. Ini yang terjadi. Tapi saya sebagai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bangga. Saya tetap bisa membusungkan dada saya bahwa saya membela kebenaran dan keadilan. Saya membela menegakkan demokrasi dan semangat reformasi. Saya tidak dalam barisan orang-orang yang merusak konstitusi, merusak
demokrasi, dan saya tidak menjadi bagian orang-orang yang menegakkan dinasti politik dengan segala cara dengan tidak tahu malu. Itu kebanggaan saya. Masalah kemenangan karena kecurangan itu memang di luar apa yang bisa kita lakukan. Tapi kebanggaan saya sebagai anak bangsa itu tetap menjadi semangat saya untuk terus berjuang menegakkan demokrasi dengan semangat reformasi. Saya punya keyakinan bahwa siapapun pemenang hasil kecurangan produk dari pengangkangan konstitusi, pengangkangan hukum dengan menggunakan segala cara, mereka tidak akan tenang memerintah Indonesia 5 tahun ke depan. Pasti akan ada pergolakan-pergolakan, perlawanan-perlawanan dari rakyat, karena rakyat telah dimanipulasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan dan itu telah mereka curangi. Saya yakin Tuhan tidak akan diam. Kita terus akan berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, dan terus menjadikan spirit reformasi menjadi patron kita, panduan kita untuk menjaga Indonesia. Ini masih bersifat sementara, tapi dengan segala kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif TSM, saya tidak yakin Bawaslu, KPU, DKPP atau mungkin Mahkamah Konstitusi akan mampu untuk menyerap aspirasi rakyat yang melaporkan kecurangan-kecurangan itu. Semua kekuatan sudah dikangkangi. Tapi ada satu hal yang saya ingatkan. Secepat apapun kecurangan, kebohongan berlari, kebenaran pasti akan melampauinya. Itu keyakinan saya. Dan sejarah pemimpin dunia telah membuktikan bagaimana seorang Hitler yang sangat berkuasa menzolimi rakyatnya, menaklukkan berbagai negara di Eropa, akhirnya jatuh dengan sangat tidak hormat, termasuk Benito Mussolini di Italia. Itu hancur lebur karena keserakahannya. Dan ini bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sejarah telah mencatat bahwa Pak Jokowi tidak lagi dikenang masyarakat Indonesia menjadi presiden yang demokratis. Sebaliknya, Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang merusak demokrasi, mengangkangi konstitusi. Itu yang akan menjadi catatan hitam perjalanan Pak Jokowi selama-lamanya. Ini catatan saya terkait dengan hasil Pilpres tahun 2024 yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan manipulasi. Mungkin Tuhan belum merestui kita untuk menegakkan keadilan, tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan mempunyai rencana indah untuk bangsa Indonesia. Kita akan terus melawan dengan cara yang konstitusional. Kita tidak akan merusak rumah kita yang bernama Indonesia. Cuma kita harus berjuang keras agar rumah kita yang bernama Indonesia ini tidak dikelola oleh kaum pecundang, kaum yang rakus kekuasaan. Ini bukan akhir, ini adalah awal perjuangan kita untuk menjaga Indonesia. Itu keyakinan saya, dan yakin saya bangga menjadi pendukung Ganjar Pranowo yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang paling mumpuni di antara paslon yang lain, tapi dikalahkan oleh kecurangan dan ketidakadilan. Ini yang membuat saya tetap merasa bisa menatap masa depan saya dan anak cucu saya, bahwa saya telah berjuang menjadi bagian kecil perjuangan kita untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi di negeri ini. Saya bukan orang yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang berbuat curang,
hanya karena kekuasaan atau pragmatisme lainnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai catatan hasil quick count Pilpres tahun 2024. Jadi, sahabat Indonesia, mari bersama kita untuk terus berjuang menjaga rumah kita yang bernama Indonesia dan menjaga demokrasi, menjaga konstitusi dari tangan-tangan jahat yang telah merusak Indonesia. Jangan patah semangat, terus berjuang dengan segala cara. Kita harus mempunyai kesamaan kolektif, mempunyai aksi bersama secara konstitusi, tidak dengan merusak. Kita harus menjadi penyeimbang dari kekuasaan yang dibangun dari kerakusan, dari kecurangan yang ada. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bersatu. Saya Rudi S. Gambir.